Kita perlu waktu untuk lepas dari dolar karena post Bretton Woods, dolar ini menjadi semacam focal point arus transaksi lalu lintas dagang dunia. Ya, jadi tidak semudah itu juga untuk melepaskan US dollar. Tapi kalau kita bicara mengenai aktivitas ekonomi, terutama perdagangan dan investasi, ini sebenarnya salah satu latar belakang atau backgroundnya adalah proximitas atau kedekatan ya, berdasarkan teori gravitasi. Jadi semakin dekat negara, maka semakin intensif gitu ya, kegiatan ekonomi di antara negara-negara tersebut. Dan oleh karenanya, fasilitas atau kemudian atribut-atribut yang melekat dalam konteks lalu lintas perdagangan dan investasi tersebut juga harus berdasarkan prinsip proksimitas itu. Yang mana kita melihat exchange rate sekarang kalau kita berdagang ya kan banyak ke China, Jepang, ASEAN, meskipun juga banyak ke Amerika Serikat. Tetapi kalau kita sekali lagi berangkat dari prinsip proksimitas itu, maka fasilitasi transaksi itu ya seharusnya berasal dari yang dekat-dekat. Dan oleh karenanya saya rasa ini bukan suatu hal yang mustahil, meskipun tentu perlu kerja keras dan perlu komitmen, gitu ya. Satu hal tantangan terbesar yang mungkin harus kita antisipasi dari awal adalah efek skala ekonomis yang harus kita capai dalam beberapa tahun ke depan. Karena dengan US dollar yang sudah merajai atau mendominasi dunia sampai sekarang, itu dari sisi skala ekonomis atau dalam konteks yang lain adalah dari sisi efisiensi, ya ini dia mudah didapat, kemudian gampang di-convert dan seterusnya dan seterusnya. Ini sudah sangat sangat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karenanya kalau kita untuk memulai sesuatu yang mana itu untuk lepas dari US dollar ini memang butuh waktu. Tapi ya saya rasa ini bukan suatu hal yang mustahil. Baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar mengurangi dominasi ya dolar Amerika Serikat dalam perdagangan di dunia begitu ya? Karena kalau kita ingat sebelumnya juga ada dominasi pound sterling, namun satu momentum besar perang dunia yang akhirnya membuat lalu ini berganti begitu. Momentum apa yang kira-kira bisa membuat dominasi dolar Amerika Serikat ini bisa dikurangi atau ditinggalkan? Ada beberapa momentum yang bisa terjadi sekaligus. Yang pertama adalah semakin intensifnya perdagangan antara emerging markets. Ya tadi sudah disebut BRICS. Ya BRICS yang awalnya merupakan suatu gimmick saja yang disampaikan oleh Goldman Sachs di tahun 2001, ini sangat jauh dari kedekatan tradisional geografi dan seterusnya. Tapi sekarang menjadi semacam kekuatan penunjang baru atau penopang perekonomian baru ya selain dari barat ya. Nah, ini saya rasa akan bisa menjadi suatu momentum lain gitu ya untuk kemudian meningkatkan atau kemudian menggunakan alat transaksi selain US dollar. Dan yang kedua adalah sebenarnya apa yang terjadi selama 2020, 2021 dan 2022 yaitu pandemi. Pandemi ini kan membuat atau melahirkan suatu hal yang baru yaitu digitalisasi. Sebenarnya ini bukan suatu hal yang sangat baru tetapi mempercepat proses integrasi kita dengan digital ekonomi. Dan oleh karena kita sudah melihat post G20 kemarin, pertemuan G20, sudah banyak inisiasi-inisiasi yang melibatkan teknologi digital terutama untuk alat transaksi. Salah satunya adalah CBDC, ya Central Bank Digital Currency. Nah ini sebenarnya merupakan salah satu momentum lain untuk kemudian lepas dari US dollar. Karena selain itu juga kita juga kemarin sudah melihat beberapa inisiasi-inisiasi awal dalam bentuk local currency settlement dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan China dan beberapa negara partner dagang terbesar Indonesia. Nah ini adalah suatu hal yang saya rasa bisa melahirkan momentum-momentum baru untuk kemudian mempercepat atau mengakselerasi penggunaan nilai tukar selain US dollar. Baik, seberapa besar potensi China Yuan bisa menggantikan dominasi dolar Amerika Serikat? Saya rasa sangat signifikan dan sangat sangat relevan dan saya rasa juga sangat cepat. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari sejarahnya, kenapa US dollar itu begitu dominan? Karena memang US dalam hal ini post World War II itu menjadi semacam kekuatan ekonomi dunia, ya. Begitu juga dengan Eropa, ya, dengan inisiasi Marshall Plan dari US dan Eropa juga menjadi semacam satu klaster atau kohort ekonomi tertentu. Nah, ketika kita sudah melewati periode 1990-an pertengahan, ini kita sudah menyaksikan the rise of China. Dan pertumbuhan output dunia juga sudah banyak didominasi oleh China dan juga emerging markets. Kalau misalnya di tahun 2000-an awal, itu output dunia itu dari yang disumbang oleh emerging markets dan Asia itu masih sekitar
16% atau bahkan kurang, sekarang di tahun 2020 dan juga nanti prospeknya di tahun-tahun ke depan itu bisa sampai 40%-nya dari output dunia berasal dari emerging markets ini. Nah, terutama dalam hal ini kalau kita bicara Chinese yuan itu menjadi semacam front runner atau menjadi leading atau leader ya dalam lomba antara timur dan barat ini. Dan saya rasa dengan presiden-presiden yang kita lalui sebelumnya, ini kita bisa lihat prognosisnya ke depan bahwa ya China dengan ever growing China ini bisa menjadi semacam stimulan ya arus transaksi dunia yang kemudian menggunakan asas proksimitas itu. Yaitu di sini kita bisa menggunakan Chinese yuan dan secara resiprokal kita juga bisa menggunakan Indonesian rupiah. Nah, dalam hal ini suatu hal yang saya rasa sangat sangat menjanjikan ke depan. Lalu sebesar apa keuntungan sebuah negara, terutama negara berkembang seperti kita, apabila kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat? Saya rasa yang pertama kalau dari sisi constraint tadi sudah saya sampaikan bahwa skala ekonomis ini merupakan satu tantangan yang harus kita hadapi di jangka pendek. Meskipun di jangka panjang ini perlahan akan memudar, semakin intensifnya perdagangan, semakin intensifnya nilai tukar itu dipergunakan, maka ya kita akan mencapai efek skala ekonomis itu dengan pada waktunya. Untuk negara berkembang seperti kita tentunya ini sangat sangat baik. Kenapa? Karena dengan Amerika Serikat ya kita menggunakan US dollar padahal kita bertransaksi misalnya dengan China, kita bertransaksi dengan ASEAN, ini adalah jalan memutar. Ya, artinya kalau dalam konteks efisiensi ini sangat tidak efisien. Nah, oleh karenanya dengan menggunakan mata uang yang tadi dekat dengan keseharian kita, yang mana ini digunakan sehari-hari oleh negara-negara yang berdagang, saya rasa ini akan menuju semacam kemandirian ekonomi, tidak terlalu tergantung pada perekonomian Amerika Serikat, dan akhirnya kita bisa melebarkan portofolio kita. Kita bisa lihat apa yang terjadi di Amerika Serikat, mau baik dan buruk, itu juga sangat kemudian berdampak kepada Indonesia. Nah, ini harus kita decouple sedikit demi sedikit. Dan salah satunya adalah melebarkan portofolio nilai tukar. Nah, ini saya rasa akan sangat baik untuk negara berkembang karena ketika kita memiliki portofolio yang lebar tersebut, ketika ada satu krisis di negara-negara barat, kita tidak akan gampang terdampak karena atribut-atribut yang menyertainya itu sudah sangat beragam. Nah, ini adalah salah satu keuntungan tersebut, Mbak Aneke.